Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawerojo. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Setelah hampir 3 atau 4 kali saya hampir tidak tayang ya, karena memang banyak sekali kesibukannya luar biasa. Ada berita yang menarik, ya lagi-lagi ini masih berkaitan dengan kontestasi Pilpres ya. Kalau menurut saya ini masih ada korelasi dengan Pilpres. Ini menarik sekali, kenapa? Karena juga menyangkut tentang gugatan tetapi kaitan dengan Capres dan Cawapres. Nah ini menjadi menarik karena gugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi 98 advokat minta usia capres cawapres maksimal 70 tahun ya. Sementara ada juga ada yang mengajukan untuk capres atau cawapres itu yang semula itu 40 tahun ya menjadi 35 tahun. Kita baca dari Detik News ya. Gugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi 98 advokat minta usia calon presiden dan calon wakil presiden maksimal 70 tahun. Ini menjadi menarik. Ya. Sebanyak 98 pengacara mengajukan gugatan undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka meminta syarat usia capres atau cawapres diubah dan tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Ya, jadi ini gugatan yang dilakukan oleh 98 pengacara. Artinya ya, saya tidak mengerti, ya, bukan tidak mengerti, tidak mengetahui maksud 98. Apakah ini mengidentikan tahun 98? Kita tidak tahu. Nah kemudian pembatasan umur 70 tahun. Ya itu diajukan. Ya. Terserah nanti Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima atau mengabulkan atau tidak. Tetapi kalau yang jelas, kalau kita lihat hari ini yang kontestasi dari 3 itu, dari Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo, nampak yang 70 tahun itu, atau mendekati katakanlah, yaitu Pak Prabowo. Apakah ini merupakan satu upaya untuk menggagalkan? Ya nggak tahu ya. Apakah ini ada hubungannya? Ya tidak tahu. Sebanyak 98 pengacara bernaung dalam wadah aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan hak asasi manusia. Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi siang ini. Untuk itu pada hari ini 18 Agustus 2023 bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jumat Glory. Jumat Glory, demikian keterangan pers Aliansi 98 yang didapat Detik pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Sebab Aliansi 98 mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu Pasal 169 huruf D dan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pasalnya. Pasal yang digugat adalah pasal 169 huruf huruf D dan huruf Q yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya. Ini satu nih. Q. Berusia paling rendah 40 tahun. Ya. Tentu kalau kita berbicara ini kita mendapatkan kabar-kabar bahwa Gibran yang saat ini usia 35 agak digadang-gadang untuk menjadi
calon presiden dari kontestan tertentu. Apakah kemudian juga ini ada kaitannya di sana? Kita tidak tahu. Ya, kami melihat Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden belum mencukup semua hal tersebut katanya. Seharusnya kata Aliansi 98 pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia berat, orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. Nah ini kalau berbicara tentang aktivis 98 berarti agak nyambung tadi dengan jumlah 98. Disematkan di sana. Kemudian kalau ya peristiwa penculikan ya kita pernah dengar ini kan tidak mungkin disematkan, dialamatkan kepada Pak Ganjar Pranowo maupun juga kepada Pak Anies Baswedan ya. Tentu ini agak diarahkan ya, meskipun kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena di sini tidak mengatakan nama tertentu. Tetapi kita semua pasti sudah mengetahui ini kemana arah pendulumnya ini kan. Orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana yang berat lainnya. Ya hal ini kalau berbicara tentang ini kita sepakat. Tetapi apakah hanya berhenti tentang persoalan ini? Kan tentu kita juga harus fair dalam menilai itu. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain? Apakah saat ini juga terungkap semuanya? Ya? Adapun soal usia Capres-Cawapres, Aliansi 98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lain. Yaitu satu, usia hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun. Ya tentu, ya tapi ini sebagai dasar ya, sebagai dasar. Kalau kemudian kita melihat di Malaysia, bahkan Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu usianya sudah 80 sekian tahun. 80 sekian atau 90 sekian lah. Ya, tetapi jauh di atas 70. Dan Joe Biden pun juga sama. Saat ini sudah di atas 70 tahun. Ya. Nah, yang kedua usia Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun. Usia Hakim Agung maksimal 70 tahun. Usia anggota Komisi Yudisial, usia Ketua BPK 67. Usia anggota BPK maksimal 67 tahun. Ya oke, itu namanya kan dasar. Ya. Dasar. Sementara kalau kita berbicara tentang presiden itu dipilih secara politik. Ya. Secara politik. Nah sementara kalau berbicara tentang BPK, anggota Komisi Yudisial dan sebagainya ini bukan dari fatsun partai kontestasi politik ya, tentu berbeda. Nah dan undang-undangnya juga yang dipergunakan juga ya undang-undang pemilu kan gitu ya, pilpres. Memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis dan moral yang stabil secara rohani dan jasmani sehingga presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Untuk itu batas usia maksimal calon presiden pada pemilu 2024 harus negara melalui Mahkamah Konstitusi tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden, tegasnya. Ya, jadi kalau kemudian ini menjadi dasar, tentu ini akan muncul perdebatan. Ya. Pada tentu untuk melihat apakah 70 tahun itu layak atau tidak, tentu banyak pertimbangan. Ya. Karena tentu ketika juga kita lihat sekarang, ya, kalau kita lihat sekarang Pak Anies ya sekitar 50 sekian lah, Pak Ganjar juga
ratingnya masih sama 50 sekian tahun. Sementara kalau berbicara tentang 70 tahun tentu di sini hanya Pak Prabowo Subianto. Tapi kita juga belum berbicara tentang wakilnya. Wakilnya usia berapa? Kita juga tidak tahu. Nah, kemudian Pak Ma'ruf ya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin usia berapa? Apa sudah 70 tahun. Tetapi lagi-lagi ini tentu kan juga kalau disahkan ya, kalau disahkan tentu ini kan tidak berlaku surut. Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, pelindung demokrasi, the protector of democracy, pelindung hak asasi manusia, the protector of human rights, penafsir final konstitusi, ya. The final interpreter of the constitution, pelindung konstitusional warga negara, the protector of the nation, constitutional rights, ya. Dan pengawal ideologi negara, ya. The guardian of state ideologi pungkasnya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena ini menyangkut tentang kontestasi. Sebetulnya yang menjadi persoalan yang sangat sederhana adalah mengapa hal ini itu baru dimunculkan ketika proses ini sudah berjalan, ya kan? Sehingga patut diduga, orang kan boleh menduga-duga bahwa ini muatannya adalah untuk mematahkan salah satu pihak. Ya tentu itu sah. Ya kita netral, kita tidak memihak kepada siapapun, tapi jangan kemudian sesuatu yang sudah berjalan itu kemudian dipangkas, dipotong dengan cara-cara tertentu, ya. Nah, tentu Mahkamah Konstitusi, undang-undang kenapa mensyaratkan 40, kenapa mensyaratkan, memang menyatakan di situ tidak secara eksplisit itu 70 tahun maksimal, tidak, tetapi tidak dibatasi memang, ya. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan yang sangat serius. Ya. Nah, hanya kalau kemudian membatasi tentang 70 tahun, ya, seolah-olah berarti di atas 70 tahun itu tidak produktif. Padahal betapa banyak pihak di atas 70 tahun itu masih sangat produktif. Ya. Karena memang yang salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu butuh kematangan dalam berpikir. Ya. Kemudian juga tentu yang didasarkan atas apakah masih masih secara physically dan sebagainya, secara pemikiran dan sebagainya, karena yang dibutuhkan adalah pemikirannya, ya, policy-nya, kebijaksanaannya, ya. Tetapi sekali lagi, ya kita lihat ya, apakah kemudian ada dua yang diajukan, ya. Satu, agar yang semula 40 tahun itu menjadi 35 tahun, ya kan? Yang sempat kita dengar ada Gibran itu digadang-gadang juga untuk itu. Ya, secara kebetulan usianya 35 tahun. Nah, kemudian dihadapkan dalam kontestasi ini dipatasi dengan umur 70 tahun. Yang ada kita jujur saja, kalau berbicara tentang 70 tahun ya hanya Pak Prabowo. Tapi bagaimana dengan wakilnya dan sebagainya, ya. Semoga ini memberikan pencerahan bagi kita, ya. Agar kita harapkan sebetulnya ada satu perubahan yang baik. Siapapun itu. Baik Pak Ganjar, Pak Anies maupun juga Pak Prabowo memberikan perubahan yang lebih baik. Ya. Tentu tidak semua yang sudah dilakukan presiden sebelumnya untuk dirubah, tentu. Yang baik ya teruskan. Tentu yang tidak lagi selaras ya dirubah. Ya, itu biasa. Dan bukan berarti itu tidak berkelanjutan. Perubahan itu bukan berarti menolak ide-ide yang sebelumnya. Ya kalau memang itu bagus ya kenapa? Oke, itu saja. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita. Ya, salam cerdas ya.